Kami dari kelompok F akan menjelaskan mengenai chapter 7 yaitu Cash and Receivables. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok F. Yang pertama ada Al-Fatih Ramadan dengan PM3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan PM3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafli Maulana dengan PM3 angka terakhir 278. Kemudian ada Jurian Nirwana Mesa Putra dengan PM3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan PM3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teguh Muhammad Farel dengan NPM 3 angka terakhir 294. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas. Kas, aset yang paling liquid, adalah media pertukaran standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua item lainnya. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Kas terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia di deposito bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan wesel bank juga dipandang sebagai uang tunai. Bagaimana dengan rekening tabungan bank? Bank memang memiliki hak hukum untuk meminta pemberitahuan sebelum penarikan. Namun karena bank jarang meminta pemberitahuan sebelumnya, rekening tabungan dianggap sebagai uang tunai. Di sini ada beberapa pelaporan uang tunai. Pelaporan uang tunai, meskipun pelaporan kas relatif mudah, sejumlah masalah perlu mendapat perhatian khusus. Masalah-masalah ini terkait dengan pelaporan. Yang pertama ada setara kas, yang kedua ada uang tunai terbatas, yang ketiga ada saldo bank berlebih. Di sini saya akan menjelaskan tentang setara kas. Klasifikasi umum saat ini adalah kas dan setara kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, mudah dikonversi menjadi sejumlah uang tunai, dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. IFRS menyarankan bahwa hanya investasi dengan jatuh tempo awal 3 bulan atau kurang pada saat akuisisi yang memenuhi syarat berdasarkan definisi ini. Selain itu, kas dan setara kas harus disimpan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Contoh setara kas adalah obligasi pemerintah, surat berharga komersial, dan dana pasar uang tertentu. Beberapa perusahaan dapat menggabungkan kas dengan investasi jangka pendek pada laporan posisi keuangan. Dalam kasus ini, mereka menjelaskan bahwa jumlah investasi jangka pendek lebih baik dalam tanda kurung atau dalam catatan. Di sini saya akan menjelaskan uang tunai yang dibatasi. Dana kas kecil, penggajian, dan dividen adalah contoh kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam kebanyakan situasi, saldo dana ini tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkan kas terbatas dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Alasannya adalah bahwa kas tersebut tidak disimpan untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek. Sebaliknya, kas tersebut disimpan untuk tujuan yang lebih spesifik. Di sini saya akan menjelaskan terkait piutang. Piutang sering disebut sebagai pinjaman, adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dari pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Contoh pinjaman adalah lembaga keuangan seperti HSBC yang menyediakan dana untuk fiat. Contoh piutang adalah perusahaan seperti Airbus yang mencatat piutang usaha saat menjual pesawat secara kredit kepada All Nippon Airways.co.ltd. Untuk keperluan pembahasan, kami hanya menggunakan istilah piutang untuk merujuk pada pinjaman dan piutang. Untuk keperluan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai piutang lancar jangka pendek atau piutang tidak lancar jangka panjang. Perusahaan berharap dapat menagih piutang lancar dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi berjalan. Mana yang lebih lama, mereka mengklasifikasikan semua piutang lainnya sebagai piutang tidak lancar. Piutang selanjutnya diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan sebagai laporan dagang atau piutang non-dagang. Lalu di sini ada piutang non-dagang timbul dari berbagai kelas transaksi. Beberapa contoh piutang perdagangan diantaranya, yang pertama ada kemajuan bagi pejabat dan karyawan, yang kedua ada uang muka kepada anak perusahaan, yang ketiga ada deposit yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerusakan atau kerugian, yang keempat ada deposit yang dibayarkan sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, yang kelima dividen dari bunga yang diterima, keenam ada klaim terhadap A
perusahaan asuransi untuk korban yang mengalami musibah. B. Para terdakwa dalam gugatan. Yang C. Badan pemerintah untuk pengembalian pajak. D. Pengangkut umum untuk barang yang rusak atau hilang. E. Kreditor untuk barang yang dikembalikan rusak atau hilang. Yang terakhir ada pelanggan untuk barang yang dapat dikembalikan seperti peti, kontainer, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang non-trade receivable atau piutang non-usaha. Non-trade receivable atau piutang non-usaha adalah jumlah yang harus diterima oleh perusahaan dari transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utamanya. Berbeda dengan piutang usaha yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit, piutang non-usaha berasal dari berbagai sumber lainnya. Ada beberapa contoh piutang non-usaha. Yang pertama ada uang muka atau pinjaman kepada karyawan. Misalnya seperti pinjaman gaji atau tunjangan karyawan. Yang kedua ada pengembalian pajak, yaitu seperti restitusi pajak dari pemerintah. Yang ketiga ada klaim asuransi. Yaitu tagihan yang masih harus diterima dari perusahaan asuransi. Yang keempat ada dividen dan bunga yang harus diterima, yaitu penghasilan dari investasi yang belum diterima. Kemudian ada pinjaman kepada perusahaan afiliasi atau pihak terkait, misalnya pinjaman kepada anak perusahaan atau entitas terkait. Karena sifat khusus piutang perdagangan atau perusahaan umumnya melaporkannya sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Kemudian ada recognition of accounts receivable atau pengakuan piutang usaha adalah proses pencatatan piutang dalam laporan keuangan ketika perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Kriteria pengakuan piutang usaha tersebut ada 3. Yang pertama ada terjadi transaksi yang sah, penjualan barang atau jasa setelah terjadi dan pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar. Yang kedua ada jumlah dapat diukur dengan andal, nilai piutang dapat dihitung dengan pasti. Yang ketiga ada terdapat hak hukum untuk menerima pembayaran, perusahaan memiliki dasar hukum untuk menagih pembayaran dari pelanggan. Kemudian ada jurnal pengakuan piutang usaha. Ketika perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit yang ditulis pada akun, yaitu debit piutang usaha atau akun receivable. Kemudian di kredit ada akun pendapatan atau revenue. Kemudian ada measurement of the transaction price atau pengukuran harga transaksi, yaitu adalah proses menentukan jumlah imbalan yang berhak diterima perusahaan dalam suatu transaksi dengan pelanggan sesuai dengan standar akuntansi seperti IFRS. Faktor yang mempengaruhi pengukuran harga transaksi yang pertama ada harga tetap atau variabel. Jika harga bersifat variabel, perlu dilakukan estimasi berdasarkan pengalaman historis atau metode probabilitas. Yang kedua ada diskon, insentif atau rabat, yaitu pengurangan harga yang diberikan kepada pelanggan harus diperhitungkan. Kemudian ada hak rektur atau return rights. Jika pelanggan memiliki hak untuk mengembalikan barang, perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan pengembalian barang. Yang kedua ada pertimbangan keuangan yang signifikan. Jika ada perbedaan waktu yang signifikan antara pembayaran atau pengiriman barang atau jasa, perlu dilakukan penyesuaian nilai waktu atas uang. Yang kelima ada pembayaran dalam bentuk non-tunai. Jika pelanggan membayar dengan barang atau jasa lain, maka nilai transaksi diukur berdasarkan nilai wajar dari barang atau jasa tersebut. Kemudian ada yang keenam ada pertimbangan atas kewajiban untuk membayar imbalan kepada pelanggan, seperti intensif, voucher, atau PIN loyalitas. Kemudian ada valuation of accounts receivable atau penilaian piutang usaha. Valuation of account receivable adalah proses menilai dan mencatat piutang usaha dalam laporan keuangan berdasarkan jumlah yang dapat direalisasikan. Penilaian ini penting untuk mencerminkan nilai piutang yang benar-benar dapat dikonversi menjadi kas, mengurangi risiko overstatement dalam laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyisian untuk piutang tak tertagih. Jadi metode ini itu untuk akuntansi piutang tak tertagih itu melibatkan estimasi akun yang tidak tertagih pada setiap akhir periode.
Hal ini memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan pada nilai tunai dapat direalisasi. Jadi banyak perusahaan itu yang menetapkan kebijakan kredit untuk mereka menyediakan persentase tertentu dari piutang tertagih. Eh, IASB itu menyarankan metode penyisian tujuan pelaporan keuangan ketika piutang tak tertagih jumlahnya material. Jadi ini tuh punya 3 fitur penting, yaitu perusahaan. Yang pertama, perusahaan itu bisa memperkirakan piutang tak tertagih dan membandingkan perkiraan baru dengan saldo yang ada dalam akun penyisihan. Lalu yang kedua itu perusahaan dapat mendebit estimasi kenaikan piutang tak tertagih ke beban utang tak tertagih dan mengkreditnya ke penyisihan utang ragu-ragu. Lalu yang ketiga itu ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka akan mendebit piutang tak tertagih untuk ke penyisihan piutang ragu-ragu dan mengkredit jumlah tersebut ke piutang usaha. Lalu yang kedua itu ada mencatat penghapusan akun yang tidak dapat ditagih. Perusahaan itu kalau kehabisan cara untuk menagih akun yang telah jatuh tempo dan penagihannya itu kayaknya mustahil, perusahaan itu harus menghapus akun tersebut. Dalam industri kartu kredit misalnya, praktik standar penghapusan akun telah jatuh tempo selama 210 hari. Yang ketiga itu pemulihan akun tidak dapat ditagih. Kadangkala itu perusahaan itu menagih piutang dari pelanggan setelah perusahaan tersebut menghapus akun karena tidak dapat ditagih. Perusahaan tersebut membuat 2 entry untuk mencatat piutang tak tertagih. Pemulihannya, sorry. Yang pertama itu perusahaan membalikkan entry yang dibuat dalam penghapusan akun. Hal ini untuk memulihkan akun pelanggannya yang punya utang. Lalu yang kedua itu perusahaan mencatat penagihan dengan cara yang biasa. Lalu yang keempat ada memperkirakan tunjangan. Untuk menyederhanakan penjelasan sebelumnya itu, ini diasumsikan kalau kita itu mengetahui jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Seperti yang ditunjukkan, piutang itu tidak dapat ditagih diperkirakan berdasarkan informasi tentang peristiwa masa lalu, pengalaman kerugiannya, disesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkiraan yang wajar tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi piutang tidak dapat ditagih. Lalu yang kelima ada pengakuan utang wesel. Ini tuh perusahaan itu mencatat dan melaporkan wesel tagih jika jangka panjang pada nilai sekarang dari kas yang diharapkan yang akan diterima utang kan. Ketika bunga yang dinyatakan pada wesel berbunga sama dengan suku bunga efektif atau pasar, wesel dicatat dalam nilai nominal. Perusahaan itu kemudian mencatat perbedaan baik diskonto maupun premium dan mengamortisasikan selama masa berlaku wesel untuk mendekati suku bunga pasar. Lalu yang terakhir ada catatan tanpa bunga. Jika perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarang adalah uang tunai yang dibayarkan kepada penerbit. Karena perusahaan itu mengetahui jumlah di masa mendatang dan nilai sekarang dari wesel tersebut, perusahaan itu dapat menghitung suku bunga. Suku bunga ini sering jadi disebut dengan suku bunga implisit. Kemudian kita akan membahas tentang interest bearing notes atau wesel dengan bunga. Pada interest bearing notes itu tingkat bunga yang dinyatakan dan tidak bunga efektif seringkali berbeda. Contohnya terdapat contoh yaitu Morgan Group menerima wesel sebesar 10.000 euro dengan bunga 10% per tahun, sementara tingkat bunga pasar itu 12%. Jadi nilai sekarang dari pokok dan bunga itu dihitung, dan jika tingkat bunga efektif lebih tinggi dari tingkat bunga yang dinyatakan, wesel diterbitkan dengan diskonto. Diskonto ini diamortisasi dan mendapat bunga diakui menggunakan metode bunga efektif. Jika nilai sekarang melebihi nilai nominal, wesel akan diterbitkan dengan premi. Kemudian ada notes received for property, good, or service, atau dalam bahasa Indonesia yaitu wesel yang diterima untuk properti, barang, dan jasa. Pada wesel ini, jika wesel ini diterima dalam transaksi yang wajar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali ada kondisi tertentu yang
terpenuhi, seperti tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan atau tingkat bunga yang dinyatakan tidak wajar, atau perbedaan material antara nilai nominal dan nilai wajar. Kemudian dalam kondisi tersebut, nilai sekarang Wesel diukur dengan nilai wajar properti barang atau jasa. Diskonto atau premi diamortisasi menjadi pendapatan bunga selama umur Wesel menggunakan metode bunga efektif. Kemudian kita masuk ke dalam choice of interest rate atau pemilihan tingkat bunga. Dalam transaksi Wesel terdapat faktor-faktor nilai wajar seperti properti barang atau jasa menentukan tingkat bunga. Jika nilai wajar tidak dapat ditentukan, maka tingkat bunga yang berlaku diperkirakan tingkat bunga atau disebut juga tingkat bunga imputasi. Kemudian faktor-faktor seperti tingkat yang berlaku untuk instrumen serupa, peringkat kredit penerbit, dan kondisi pasar mempengaruhi pemilihan tingkat bunga. Kemudian ada valuation of notes receivable, yaitu penilaian Wesel tagih. Dalam Wesel ini termasuk jangka pendek dicatat pada nilai realisasi kas, yaitu jumlah nominal dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Kemudian ada estimasi piutang tak tertagih dan pencatatan beban piutang tak tertagih, serupa dengan piutang usaha. Kemudian ada other issue related to receivable atau isu lainnya yang terkait piutang. Isu ini tambahan dari kaitannya piutang meliputi penghentian pengakuan piutang atau disebut derecognition dan presentasi serta analisis piutang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan sell with guarantee atau dijual dengan jaminan. Jadi untuk mengilustrasikan sebuah penjualan dengan jaminan ini, di mana pembeli piutang memiliki perlindungan terhadap kerugian kredit. Kita asumsikan bahwa Crash Tekstil menerbitkan jaminan kepada komersial faktor untuk mengganti kerugian kredit kepada komersial faktor atas piutang yang dialihkan. Nah, dalam situasi ini pertanyaannya ini, apakah risiko dan imbalan kepemilikan dialihkan ke komersial faktor atau tetap berada di Crash Tekstil? Nah, dengan kata lain, apakah itu akan diperhitungkan sebagai penjualan atau pinjaman? Nah, dalam kasus ini mengingat adanya jaminan semuawan prestasi, tampaknya risiko dan imbalan dari piutang ini masih ada di Crash Tekstil. Akibatnya pengalihan tersebut ini dianggap sebagai pinjaman, kadang-kadang disebut sebagai penjualan gagal. Crash Tekstil terus mengakui piutang pada pembukaannya dan transaksi tersebut. Nah, dengan asumsi informasi yang seperti itu tadi, entry jurnal untuk Crash Tekstil dan komersial faktor ini ditunjukkan pada ilustrasi ini. Nah, di sini ada keterangannya untuk Crash Tekstil, jurnal dari Crash Tekstil dan juga komersial faktor. Ini dengan nominal seperti ini, cash 460.000 J faktor dengan nominal 25.000 dan lain-lainnya. Nah, ini ada perbandingan dari jurnalnya. Dalam kasus ini, Crash Tekstil ini mencatat kewajiban kepada komersial faktor. Komersial faktor mencatat piutang usaha dari Crash Tekstil. Nah, akuntansi untuk penjualan yang gagal sama dengan akuntansi untuk pinjaman yang dijamin. Jadi, saat piutang yang ditransfer ini ditagih, akun kewajiban regres pada pembukaan Crash Tekstil ini berkurang. Demikian pula pada pembukaan komersial faktor, piutang usaha dari Crash Tekstil juga berkurang. Selanjutnya ada secured borrowing atau pinjaman dengan jaminan. Jadi perusahaan itu sering menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi peminjaman. Faktanya kreditor ini seringkali mengharuskan debitur untuk menunjukkan atau meminjamkan piutang sebagai jaminan pinjaman. Jika pinjaman tidak dibayar tepat waktu, kreditor dapat mengubah anggunan menjadi uang tunai dengan menagih piutang. Nah, sebagai contoh pada 1 Maret 2022,
Milis menyediakan $700.000 dari piutang usahanya kepada Sinobank sebagai anggunan untuk Wesel. Untuk Wesel sejumlah $500.000. Nah, Milis ini terus menagih piutang usaha. Debitur rekening tidak diberitahu tentang pengaturan tersebut. Sinobank menilai biaya keuangan sebesar 1% dari piutang usaha dan bunga atas Wesel bayar sebesar 12%. Milis melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang ditagih atas piutangnya. Nah, ini ada ilustrasi menunjukkan entry untuk pinjaman beranggunan untuk Milis dan Sinobank. Nah, ini ada perbandingannya dari Milis dan Sinobank dengan nominal sekian, entry untuk pengalihan piutang, peminjaman dengan jaminan. Nah, selain mencatat penagihan piutang, Milis harus mengakui semua diskon, retur, dan penyisihan, serta piutang tak tertagih setiap bulan. Milis menggunakan hasil dari penagihan piutang untuk melunasi kewajiban Wesel. Selain itu, ia membayar bunga atas nota tersebut. Lalu selanjutnya ada summary of transfer. Ini berarti ringkasan transfer. Jadi ISAB ini menggunakan istilah pencabutan pengakuan saat mengacu pada akuntansi untuk pengalihan piutang. Nah, menurut IASB, penentuan apakah piutang yang dialihkan ini dapat dibatalkan pengakuannya dan dicatat sebagai penjualan didasarkan pada evaluasi apakah penjualan telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan. Nah, ini ada ilustrasi untuk merangkum pedoman akuntansi untuk transfer piutang. Transfer of receivable, yes. Jika iya, ini tercatat sebagai penjualan. Nah, jika tidak, ini tercatat sebagai pinjaman dengan jaminan. Secured borrowing. Nah, akuntansi pengalihan piutang seperti yang ditunjukkan, jika secara substansial semua risiko dan manfaat kepemilikan piutang ini dialihkan, maka piutang tersebut tidak lagi diakui. Namun jika secara substansional semua risiko dan manfaat tidak dialihkan, maka perusahaan memperlakukan pengalihan tersebut sebagai pinjaman yang dijamin. Jika akuntansi penjualan sesuai, perusahaan ini tetap harus mempertimbangkan aset diperoleh dan kewajiban yang timbul dalam transaksinya. Lalu ada presentation and analysis, yaitu presentasi dan analisis. Nah, ini ada presentasi of receivable yang berarti penyajian piutang. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang ini adalah yang pertama, pisahkan dan laporkan jumlah bawaan dari berbagai kategori piutang. Yang kedua, tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai piutang lancar dan piutang tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, mengimbangi akun penilaian piutang yang mengalami penurunan nilai secara tepat, termasuk pembahasan tentang penurunan nilai yang ditentukan secara individual dan kolektif. Yang keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang dengan cara yang memungkinkan perbandingan dengan jumlah tercatat piutang. Yang kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai resiko kredit yang melekat pada piutang dengan memberikan informasi tentang A. Piutang yang belum jatuh tempo dan belum mengalami penurunan nilai. B. Jumlah tercatat piutang yang seharusnya telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai, tetapi persyaratannya telah dinegosiasikan ulang. Yang C. Piutang yang telah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Berikan analisis mengenai umur piutang yang telah jatuh tempo tersebut pada akhir periode pelaporan. Nah, lalu yang keenam, mengungkapkan piutang yang dijadikan anggunan, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit signifikan yang timbul dari piutang. Nah, bagian aset dan laporan posisi keuangan ini menunjukkan banyaknya pengungkapan yang diperlukan untuk piutang. Lalu ada analisis piutang, perputaran piutang usaha. Analisis sering menghitung risiko keuangan untuk mengevaluasi likuiditas piutang perusahaan untuk menilai likuiditas piutang. Mereka menggunakan perputaran piutang ini. Nah, rasio ini itu mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata bersih piutang yang beredar selama tahun terakhir. Untuk mengilustrasikannya, ini ada Louis Vuitton. Baru-baru ini melaporkan penjualan bersih sebesar 35.000 juta euro, saldo piutang awal dan akhir bersih. Nah, ini ada ilustrasinya untuk cara mencarinya. Penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih sama dengan perputaran piutang usaha. Dengan angka-angka tadi dari Louis Vuitton dimasukkan, ini ketemu 14,9 kali atau setiap 24 hari setengah.
Bentuk penjualan piutang yang populer adalah sekuritasi. Sekuritisasi mengambil kumpulan aset seperti piutang, kartu kredit, piutang hipotek, atau piutang pinjaman mobil, dan menjual saham dalam kumpulan pembayaran bunga dan pokok. Ini pada dasarnya menciptakan sekuritas yang didukung oleh kumpulan aset ini. Hampir setiap aset dengan aliran pembayaran dan riwayat pembayaran jangka panjang adalah kandidat untuk sekuritasi. Apa perbedaan antara piutang dan sekuritasi? Anjak piutang biasanya melibatkan penjualan hanya ke satu perusahaan. Biaya tinggi, kualitas piutang rendah, dan penjual setelahnya tidak melayani piutang. Dalam sekuritasi, banyak investor yang terlibat. Margin ketat, piutang umumnya berkualitas lebih tinggi, dan penjual biasanya terus melayani piutang. Sekuritisasi dapat menjadi kekuatan positif di pasar hipotek dengan meningkatkan likuiditas yang dibutuhkan bank untuk pinjaman hipotek. Akuntansi yang lebih baik ini mendukung hasil positif dari sekuritisasi di pasar hipotek. Biaya sekuritisasi yang buruk ini masih dirasakan oleh bank beberapa tahun setelah kemerosotan pasar hipotek. Moral dari cerita ini adalah bahwa akuntansi itu penting. Pemberi pinjaman memiliki intensif yang kuat untuk ingin melaporkan keuntungan di muka atas penjualan pinjaman. Namun dalam kebanyakan kasus keuntungan ini seharusnya tidak pernah dibukukan. Para penyusun standar sejak itu telah mengeluarkan aturan baru untuk memperketat akuntansi keuntungan atas penjualan untuk sekuritisasi dan kerugian pinjaman. Dengan aturan baru ini, pemberi pinjaman harus menyimpan pinjaman tersebut pada laporan posisi keuangan mereka. Dalam kondisi ini, pemberi pinjaman akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk meminjamkan begitu banyak uang kepada individu dengan peringkat kredit yang buruk. Kas merupakan aset yang paling rentan terhadap pengalian dan penggunaan yang tidak tepat. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi transaksi kas. Yang pertama adalah menetapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh pejabat atau karyawan. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas dan transaksi kas dengan benar. Untuk menjaga keamanan kas dan memastikan keakuratan catatan akuntansi kas, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif atas kas. Misalnya di Amerika Serikat itu sendiri, ketentuan Undang-Undang Sarbanes-Oxley mengharuskan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal untuk kas dan aset lainnya. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih baik. Dalam lampiran ini kami membahas beberapa masalah pengendalian dasar yang terkait dengan kas. Menggunakan rekening bank untuk memperoleh tujuan pengendalian yang diinginkan, perusahaan dapat mengubah jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening bank. Bagi perusahaan besar yang beroperasi di beberapa lokasi rekening bank dapat menjadi penting. Mendirikan rekening penagihan di lokasi strategis dapat mempercepat aliran uang tunai ke perusahaan dengan memperpendek waktu antara pengiriman pembayaran oleh pelanggan dan penggunaan uang tunai oleh perusahaan. Beberapa pusat penagihan umumnya mengurangi jumlah dana penagihan perusahaan. Ini adalah selisih antara jumlah yang disetorkan menurut catatan perusahaan dan jumlah uang tunai yang terkumpul menurut catatan. Perusahaan menggunakan rekening bank Impress untuk menyediakan sejumlah uang tunai tertentu untuk tujuan terbatas. Rekening tersebut berfungsi sebagai rekening clearing untuk sejumlah besar cek atau untuk jenis cek tertentu. Untuk mengclearingkan jumlah tertentu dan yang dimaksudkan melalui rekening Impress, perusahaan mentransfer jumlah tersebut dari rekening giro umum atau sumber lain. Perusahaan sering menggunakan rekening bank Impress untuk mencairkan cek gaji, dividen, komisi, bonus, biaya, rahasia seperti misalnya gaji pejabat dan biaya perjalanan. Perusahaan menggunakan akun kas lebih dan kekurangan saat dana kas kecil gagal membuktikan, yaitu pada saat terjadi kesalahan seperti uang kembalian yang salah, kelebihan pembayaran biaya, atau kwitansi yang hilang. Jika kas terbukti kekurangan atau jumlah kwitansi dan kas dalam dana kurang dari jumlah Impress, perusahaan mendebit kekurangan tersebut ke akun kas lebih dan kekurangan. Jika kas terbukti kelebihan, perusahaan mengkreditkan kelebihan tersebut ke kas lebih dan kekurangan. Perusahaan menutup kas lebih dan kekurangan hanya di akhir tahun. Umumnya kas lebih dan kekurangan ditampilkan pada laporan laba rugi sebagai biaya atau pendapatan lain-lain. Biasanya ada pos pengeluaran dalam dana tersebut, kecuali segera setelah penggantian. Oleh karena itu, untuk menjaga keakuratan laporan keuangan, perusahaan harus mengganti dana tersebut pada akhir setiap periode akuntansi dan juga ketika hampir habis.
Pelindungan fisik atas saldo kas. Perusahaan tidak hanya harus menjaga penerimaan dan pengeluaran kas melalui langkah-langkah pengendalian internal, tetapi juga harus melindungi kas yang ada di tangan dan di bank. Karena penerimaan menjadi kas di tangan dan pengeluaran dilakukan dari kas di bank, perusahaan harus memastikan bahwa kas yang ada di tangan dan pengeluaran kas harus dijaga dengan baik. Bank pengendalian yang memadai terhadap penerimaan dan pengeluaran merupakan bagian dari perlindungan saldo kas bersama dengan prosedur tertentu lainnya. Pelindungan fisik terhadap uang tunai merupakan kebutuhan mendasar yang tidak perlu banyak dibahas. Perusahaan harus melakukan segala upaya untuk meminimalkan uang tunai yang ada di kantor. Perusahaan hanya boleh memiliki dana kas kecil, kwitansi hari ini, dan mungkin dana untuk menukar uang. Sebisa mungkin, perusahaan harus menyimpan dana ini di berangkas penyimpanan atau laci uang yang terkunci. Perusahaan harus mengirimkan kwitansi harian secara utuh ke bank sesegera mungkin, menyatakan jumlah uang tunai yang tersedia secara akurat baik dalam laporan manajemen internal maupun dalam laporan keuangan eksternal. Selanjutnya, rekonsiliasi saldo bank. Pada akhir setiap bulan kalender, bank memberikan setiap nasabah laporan bank atau salinan rekening bank dengan nasabah, bersama dengan cek nasabah yang dibayarkan bank selama bulan tersebut. Jika bank maupun nasabah tidak melakukan kesalahan apapun, jika semua setoran yang dilakukan dan semua cek yang ditarik oleh nasabah sampai ke bank dalam bulan yang sama dan jika tidak ada transaksi tidak biasa yang terjadi yang mempengaruhi catatan kas perusahaan atau bank, saldo kas yang dilaporkan oleh bank kepada nasabah sama dengan yang ditunjukkan dalam catatan nasabah itu sendiri. Kondisi ini tentunya jarang terjadi karena satu atau lebih item rekonsiliasi yang disajikan di bawah ini. Ada beberapa barang rekonsiliasi. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan, yaitu setoran tunai akhir bulan yang dicatat pada buku deposan dalam satu bulan diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Yang kedua adalah cek yang belum dicairkan. Cek yang ditulis oleh deposan dicatat saat ditulis tetapi mungkin tidak dicatat oleh bank hingga bulan berikutnya. Selanjutnya biaya bank. Biaya yang dicatat oleh bank terhadap saldo deposan untuk hal-hal seperti layanan bank, pencetakan cek, cek dana tidak mencukupi, dan sewa kotak penyimpanan aman. Deposan mungkin tidak mengetahui biaya ini hingga menerima laporan dari bank. Selanjutnya kredit bank, penagihan atau penyetoran oleh bank untuk kepentingan deposan yang mungkin tidak diketahui oleh deposan hingga menerima laporan bank. Contohnya adalah penagihan wesel untuk deposan dan bunga yang diperoleh dari rekening giro berbunga. Selanjutnya yang terakhir adalah kesalahan bank atau deposan. Kesalahan di pihak bank atau deposan menyebabkan saldo bank tidak sesuai dengan saldo di buku deposan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.